Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi standarisasi, yaitu tentang pengembangan dan penerapan standar. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan pengembangan standar menurut ISO. Di dalam ISO, pengembangan standar itu ada 7 tahapan. Ada tahap awal, kemudian tahap pengusulan, tahap persiapan, tahap pembahasan pada komite teknis, tahap jajak pendapat, tahap persetujuan, dan yang terakhir adalah tahap publikasi. Apa itu tahap awal atau preliminary stage? Ya. Hal ini adalah dilakukan ketika pada awalnya komite teknis dari ISO ini menyusun program kerja yang berisi subjek yang akan mendapatkan perhatian untuk dirumuskan menjadi standar. Pada tahapan ini, komite teknis dapat menyusun draft awal standar internasional. Kemudian di tahap pengusulan atau proposal stage, komite teknis yang telah dibentuk oleh ISO kemudian menyusun proposal pengembangan suatu standar internasional yang kemudian dapat diusulkan oleh lembaga standarisasi nasional negara-negara anggota ISO. Kriteria penerimaan usulan dari proposal yang dibuat oleh komite teknis tersebut yaitu adanya persetujuan dari seluruh atau mayoritas anggota komite teknis yang memiliki status sebagai participating, dan adanya komitmen dari negara anggota dalam komite teknis dalam pengembangan standar tersebut. Selanjutnya di tahap persiapan atau preparatory stage, ini adalah tahap di mana disusun rancangan standar internasional yang memenuhi atau sesuai dengan ketentuan penulisan standar internasional. Kemudian di tahap pembahasan komite teknis, di tahap pembahasan komite teknis ini adanya rancangan standar internasional yang disirkulasikan kepada seluruh negara-negara anggota ISO untuk mendapatkan tanggapan. Nah, paling tidak tanggapannya nanti diberi waktu sekitar 2, 3, atau 4 bulan sesuai dengan kesepakatan bersama antar negara-negara yang tergabung di dalam ISO. Kemudian di tahap yang kelima adalah tahap jajak pendapat. Pada tahap jajak pendapat, rancangan standar internasional disirkulasikan kepada seluruh negara-negara anggota ISO untuk mendapatkan tanggapan selama 3 bulan, baik itu setuju atau tidak setuju atau mungkin juga abstain. Itu aja, tidak mengambil persetujuan terkait dengan rancangan ISO ini, rancangan standar ini. Kemudian di tahap persetujuan, yaitu adalah tahap di mana dokumen disirkulasikan kepada seluruh negara anggota ISO untuk dilakukan voting, ya, dilakukan voting untuk pengambilan keputusan. Ya, Pak, ini dilakukan waktunya biasanya ditetapkan selama 2 bulan. Kemudian kalau sudah terjadi keputusan, komite teknis mengambil keputusan yang pertama adalah mengusulkan kembali dokumen, ya, dokumen yang telah dirancang kepada komite draft atau inquiry draft namanya. Kemudian mengusulkan untuk mempublikasikan dokumen sebagai technical specification atau publikasi internasional yang diterbitkan oleh ISO. Atau mungkin juga komite teknis akan membatalkan proyek tersebut, ya, sesuai dengan hasil persetujuan dan yang mempertimbangkan hasil jajak pendapat.
Kemudian yang tahap terakhir adalah tahap publikasi. Tahap ini yang melakukan kegiatan publikasi adalah bagian sekretariat ISO, di mana sekretariat ISO memperbaiki penulisan atau editing gitu untuk dipublikasikan sebagai standar internasional yang diterbitkan oleh ISO. Adapun untuk konteks di Indonesia, standar dalam hal ini adalah SNI, maka perumusan standar nasional SNI itu harus mengacu pada beberapa prinsip-prinsip pengembangan standar. Prinsip pengembangan yang standar yang pertama adalah transparan atau terbuka. Apa maksudnya transparan atau terbuka? Yang dimaksud dengan transparan atau terbuka adalah terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui program-program pengembangan SNI dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang, agama, ras, dan apapun juga untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan SNI, sehingga semua masyarakat Indonesia yang memiliki minat untuk pengembangan SNI dapat berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan SNI. Salah satunya misalkan melalui komunitas masyarakat standarisasi nasional atau yang dikenal dengan MASSTAN. Prinsip yang kedua adalah adanya konsensus dan tidak memikat. Apa makna dari adanya konsensus dan tidak memikat? Yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pandangannya, serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak melalui konsensus atau kesepakatan bersama dengan mengambil suara dari seluruh mayoritas dan tidak boleh memihak kepada pihak-pihak tertentu. Prinsip yang ketiga adalah efektif dan relevan. Apa arti dari efektif dan relevan ini? Efektif dan relevan dalam artian pengembangan standar atau SNI adalah harus diupayakan agar hasil dari pengembangan standar atau SNI dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluan atau kebutuhan terhadap penggunaan standar. Prinsip yang keempat adalah koheren. Artinya harus mengacu kepada satu standar internasional yang relevan serta menghindarkan duplikasi dengan kegiatan-kegiatan perumusan standar internasional. Hal ini dilakukan agar hasilnya nanti ada harmonisasi dengan perkembangan standar yang dirumuskan secara internasional. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima ialah adanya dimensi pengembangan. Dimensi pengembangan ini adalah di mana perlu mempertimbangkan kebutuhan stakeholder atau pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, baik itu pelaku usaha kecil dan menengah, serta kebutuhan di tingkat daerah. Demikian tadi penjelasan tentang pengembangan standar, baik itu mekanisme pengembangan standar menurut ISO ataupun prinsip-prinsip yang digunakan untuk pengembangan standar di Indonesia, atau dalam ini adalah prinsip-prinsip pengembangan standar nasional Indonesia. Adapun untuk penerapan standar, contoh-contoh bentuk penerapan standar nanti akan kami jelaskan di lain kesempatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.